Itu ada penghuni sebelum sampean itu tuh kayak ngasih makan. Ya, ibu itu bilang sih genderuwo. Hah? Gimana ceritanya bu ngasih makan genderuwo? Jadi saya pernah melihat malam-malam, maksudnya malam-malam, dia lagi nyari angin lah, nyari angin di teras. Dia ngeliat penghuni sebelum saya itu katanya lagi nyuapin. Sahabat-sahabat, Aden Official, kali ini kita akan lanjut mendengarkan kisah seputar misteri pengalaman Dimas yang lebih epik lagi. Langsung saja kita ulas ceritanya. Let's go! Saya dengan Iqbal memutuskan untuk tidak ngekos. Kita beralih ke kontrakan aja karena ada beberapa faktor. Yang pertama yang masalah keamanan dan kebersihan. Karena yang namanya ngekos kan kamar mandinya barengan ya, jadi satu. Jadi kita memutuskan untuk kontrak. Karena kan kontrak kan bagaimanapun kan tanggung jawab sendiri masalah kebersihan. Nah, singkat cerita, saya dengan Iqbal mencari kontrakan melalui sosial media Facebook. Di situ kita survei, ada beberapa juga lokasi yang kita survei. Di beberapa lokasi itu mungkin sekitar 4 atau 3 gitu yang setelah saya survei, kita cocok di kontrakan di daerah Tidar. Daerah Tidar. Daerah Tidar. Itu masih di Kota Malang. Kota Malang. Masih di Kota Malang. Nah, di situ si Iqbal bilang udah di sini aja enak-enak nih tempatnya nih. Tempatnya juga kelihatannya aman karena perumahan dan ada security. Oh iya juga sih, dia di sini aja. Yang faktor yang benar-benar saya pengen itu karena harganya miring ah. Karena harganya miring. Harganya miring. Setahun tuh cuma 7 juta untuk 2 kamar. Gitu. Nah, nanti saya kasih denahnya untuk rumah itu ya. Jadi buat gambaran aja, jadi itu ada rumah itu ada 2 bangunan. Satu bangunan itu saya dengan Iqbal, dan bangunan utama itu ada penghuni kontrakannya itu mahasiswa juga asal Banyuwangi. Nah, di situ kita udah deal dengan ibu kontrakan. Lalu hari pertama kita bersih-bersih kontrakan, karena sebelum ditempati kan harus dibersihin dulu ya, karena menurut keterangan ibu kontrakan sih udah lama nggak dihuni gitu. Sudah lama kosong ya? Sudah lama kosong lah ya, gitu. Singkat cerita, kita membagi tugas. Saya nyapu ngepel, si Iqbal bersihin kamar mandi. Ketika itu pukul 11 siang kita udah mulai untuk bersih-bersih. Si Iqbal bilang gini, "Ih, bersihin kloset pakai sikat ini mah terlalu kecil ya. Ah, ada nggak sikat yang lebih gede ya?" Terus saya bilang, "Coba Bal, coba aja cari di rumah sebelah." Karena memang rumah sebelah tuh kan nyatu sama bangunan saya. Jadi bisa lewat lorong belakang. Oh yaudah ya, coba ya gua lihat di rumah sebelah. Dan kebetulan juga nggak terkunci yang pintu belakang. Tuh, si Iqbal nyari sikat itu. Saya lanjut nyapu, lanjut ngepel. Gak lama berselang, si Iqbal tuh lari.
dari rumah utama itu ke bangunan kontrakan kita. Dia teriak, wah, kenapa bal? Masa tadi gua lagi nyari sikat, pintu kamar mandinya goyang-goyang sendiri, gini-gini sendiri. Di situ kita masih positive thinking ya. Ah, itu angin bal. Ah, masa sih angin? Iya angin lah kan, kamar mandi kan, jadi ada kamar mandi kan plafonnya tuh bolong ya, itu buat sirkulasi udara. Mungkin angin masuk dari situ. Apa iya kali ya? Iya kali ya? Iya mungkin dari situ bal. Kita masih positive thinking. Oh yaudahlah lanjut. Lanjut kita bersih-bersih sampai sore. Kemudian keesokan harinya si Iqbal bermalam di kontrakan kita. Si Iqbal bermalam, tapi saya belum menempati kontrakan itu ya, karena barang-barang saya belum dipindahin ke kontrakan baru itu, masih di Kontrakan kosan lama. masih di kosan Mojosari situ. Berarti si Iqbal yang terlebih dahulu. Iqbal terlebih dahulu. Iqbal cuma selang 2 hari ya Pak. Situ. Nah di situ si Iqbal tuh malam-malam sekitar pukul 8. Pukul 8 tuh si Iqbal tuh pengen rokok. Nah, pengen rokok tapi nggak ada asbaknya. Nah, si Iqbal tuh nyari asbak dia. Dia nyari asbak di area belakang dekat kamar mandi. Memang di situ banyak barang-barang sih ya, kayak koper, terus kayak rak-rak segala macam, dan ada mesin cuci situ. Nah mesin cuci ini kan punya ibu kontrakan. Ibu kontrakan kan bilang, ini ada mesin cuci, kalau mau pakai mas silahkan monggo. Oke bu, saya wah ibu kontrakan baik loh ya, dia ngasih harga murah plus fasilitas mesin cuci. Si Iqbal tuh nyari di area belakang, ketemu tuh kayak gelas kayak gini ya, tapi dia bentuknya kayu, bentuknya kayu. Si Iqbal tuh ngerokok sambil nonton TV tuh di ruang TV, sambil nonton TV. Terus itu acara komedi waktu itu, jam segitu acara komedi itu ada aktivitas di area belakang, di lorong itu, lorong penyambung antara bangunan saya dan bangunan utama, rumah utama. Kayak benda jatuh, kemudian kayak ada gesekan-gesekan. Ya si Iqbal positifnya itu tikus kali ya, karena kan sudah lama tidak berpenghuni, mungkin ada tikus-tikus yang bersarang di situ. Singkat cerita, keesokan harinya ada ibu-ibu, itu ketika saya ada di kontrakan itu ibu-ibu tuh nanya, mas kok ada di sini? Oh iya bu, kenalin ini saya penghuni kontrakannya ini, saya baru di sini, baru satu hari bu, semalam saya tempat di sini. Oh pantes mas, semalam tuh saya lewat itu kok ada cahaya-cahaya di jendela situ. Iya bu, itu saya, itu saya bu, itu lagi nonton TV. Oh gitu mas. Oh yaudah mas, yang betah-betah ya mas di sini. Cuma kita nggak hiraukan tuh kata betah-betah tuh apa gitu. Kemudian selang beberapa minggu kemudian, penghuni kontrakan sebelah ini datang, si Faris. Jadi kontrakan sebelah ini berpenghuni 4. Ada Faris, Acil, Aang, sama Weli. Nanti akan saya kasih denahnya ya, denah untuk bangunan kami. Dari situ kan untuk komunikasi ya, kita buatkan grup kontrakan tidar lah, katakan tidar grup. Malam ke malam itu nggak ada gangguan lah selama seminggu itu. Nah, malam-malam
saya dapat pesan WhatsApp dari si Faris melalui grup itu. Jadi tahun 2017-18 itu seingat saya itu. Kan fitur Instagram kan nggak kayak yang saat ini ya, yang bisa masukin musik di backgroundnya itu. Si Faris itu dia pengen merekam musik tapi digelapin layarnya gitu tuh. Jadi kayak HP ini nih rekam tapi digelapin pakai tangan dia kameranya. Nah, itu ketangkep suara cewek nangis. Sosok suara wanita menangis. Iya, cewek menangis. Memang ketika saya play itu di grup itu, video itu, memang terdengar suara cewek nangis. Ya, kita berenam sih positive thinking aja. Mungkin ya tetangga, namanya perumahan aja, tetangga. Di situ, itu paling tetangga itu, Mas ini segala macam. Ya, oh iya kali Re ya. Oh ya udah, positive thinking aja. Kemudian keesokan harinya saya, Aang, Iqbal, sama Acil itu lagi nyantai sore lah di teras rumah di pinggir kolam ikan. Di situ ada ibu-ibu menghampiri kita, Mas, aku minta air ya untuk nyiramin tanaman. Oh monggo Bu, silahkan Bu, ambil aja. Ibu dari kolam, oh nggak usah Mas, dari ini aja, dari PDAM katanya. Kalau kolam takut ini, kasihan ikannya, takutnya ini mati. Oh ya udah, tuh dari PDAM. Di situ ibu-ibu tuh nanya ke kita, Mas, di sini diganggu nggak sih Mas? Nah, kita berempat itu mikirnya ada gangguan dari anak-anak kompleks itu, karena memang di situ banyak anak kecil, banyak anak kecil tuh setiap sore tuh kayak, Mas, ayo Mas, kita bal-bal Mas, kita bal-bal di lapangan Mas. Jadi kadang aktivitas kita sore tuh main bola di lapangan, terus ya sama anak kecil gitulah, aktivitas sosial kita itu di perumahan itu. Oh ada Bu, saya bilang gitu. Oh ada Bu, anak-anak kecil itu Bu, tiap sore itu wah ngedatengin kita aja Bu, kadang masuk ke kamar gitu. Oh bukan Mas, bukan. Nah, bukan maksudnya gimana ya Bu ya? Ya gangguan kayak demit gitu Mas. Demit. Saya langsung mikir, wah apa ini yang sangkut pautnya sama si Faris itu ya, yang rekam video yang digelapin itu. Oh iya Bu, teman saya kemarin dia rekam video digelapin gitu pakai kata-kata, kedengar suara cewek nangis. Oh ya kan. Kenapa Bu? Mas, hati-hati aja Mas ya, di kontrakanmu ini ada maksudnya gimana ya Bu? Ada Mas, ada penghuninya selain manusia. Ya kita berempat gak percaya dong. Situ, loh ya gimana ya Bu ya, aman-aman aja kok Bu, nyaman-nyaman aja di sini. Oh yaudah Mas, lek sampean gak percaya, enten ini bojoku teko Mas, nungguin suaminya datang pulang kerja. Tuh pukul setengah lima sore itu suaminya baru pulang kerja. Oh ini loh, ya masih nggak percaya neng omah iki ini demite lho sampean Mas. So sampean sing nempati kontrakan iki Mas. Nggih Pak. Oh Mas hati-hati ae yo Mas yo. Soalnya neng kontrakan sampean iki enak Mas, enak demite Mas. Enak demit. Ya apa sih Pak? Ya Mas, saking nggak percaya warga sini, kita sampai ngeronda sampai subuh. Itu benar-benar nggak percaya Mas. Kita di sini blok sini sampai nggak percaya itu, kita sampai ini loh
ronda. Ini loh mas, jadi ceritanya gini, menurut suami ibunya ini, dia ronda untuk membuktikan benar gak sih ada gangguan-gangguan dari makhluk halus. Jadi di situ warga situ ronda dan ketangkep Pak. Artinya ketangkep tuh melalui handphone. Itu yang ketangkap hasil suara apa gambar? Hasil gambar itu. Jadi sebelum area rumah kontrakan kami itu, di situ ada kali kecil sih, kali kecil, terus ada pohon bambu. Tapi pohon bambu tidak menjulang ke atas ya, dia malah menjulangnya ke mendoyat seperti ini. Seperti ini, apa namanya? Pohon bambu itu seperti memayungi jembatan itu ya? Bener, seperti memayungi jembatan itu gitu. Jadi beginilah, ini jembatan ini. Itu saya baru kali itu saya ngelihat sosok kuntilanak bener-bener dari tangkapan handphone. Itu di zoom, itu gimana ya? Saya nggak bisa ngejelasin sih. Intinya itu rambut panjang, pakai baju putih, itu terbang. Itu ditangkap oleh kameranya si suami ibu itu. Tuh. Oh gimana mas? Mau tak kirim ya mas? Ah nggak usah pak. Wah berarti bener ada ini. Pikiran saya. Malam demi malam, gangguan demi gangguan, kita berenam rasain. Mulai tangisan, benda jatuh, bahkan ditampakkan. Tampakkan sosok apa? Menurut keterangan yang ditampakin ya, itu saya cerita satu-satu dulu nih ya. Yang pertama gangguan itu adalah tangisan. Hampir setiap malam, sekitar jam 11 ya, pokoknya range tangisan itu terdengar jam 11 sampai jam 1 malam. Itu lama banget. Itu tangisan. Jadi kalau misalkan kalau saya yang dengar sendiri, kan namanya halusinasi ya. Tapi ini semua tuh ngedenger. Tangisan perempuan. Berarti yang ngedengerin itu semua yang ada ngekos di situ berarti ya? Iya, yang ada yang ngontak di situ dengar semua. 2,000 years later. Malam-malam kita lagi nugas, lagi main game, tiba-tiba ada suara tangisan. Ya anak-anak juga pada takut. Ada tangisan seperti itu. Mungkin kalau tetangga, kok hampir tiap hari dia nangis. Ini bukan tangisan manusia biasa ini. Tapi ya di antara kita kan juga ada yang penakut, ada yang pemberani ya. Kalau pemberani kan termasuk saya. Ya, kalau penakut itu yang kasihan sih ya kalau saya, karena dia kalau tidur minta ditemenin. Itu sih yang bikin kita keganggu gitu. Terus ada juga gangguan-gangguan kayak benda jatuh. Kita lagi asik main game, lagi main PS, tiba-tiba dari belakang rumah itu kayak botol jatuh, kayak ada yang lempar batu. Situ menurut saya gangguannya wah parah sih itu, karena udah sampai nyentuh benda. Kemudian ada lagi cerita dari teman saya si Aang. Aang itu kamarnya itu dekat gudang rumah utama. Kebiasaan Aang tuh ketika sebelum tidur tuh nonton YouTube. Ketika nonton YouTube, itu kan kamar kan ada jendelanya. Jendelanya itu tuh ngarah ke gudang, jadi langsung ke gudang langsung. Aang tuh bilang, kok di gudang tuh kayak ada orang tuh berdiri aja.
wah teman aku nakutin saya ini, bilang gitu. Cuma kan nggak hirauin ya, dia pakai earphone tetap nonton YouTube. Kemudian ada gangguan lagi ke penghuni kontrakan lainnya, yaitu Acil. Kebiasaan Acil tuh setiap MU main dia selalu nonton. Jadi dia tuh sekitar jam 2, jam setengah 3 dini hari itu dia nonton TV di ruang TV rumah utama. Ketika dia lagi nonton pertandingan sepak bola MU, itu di area belakang kontrakan kan kaca tuh, yang lorong itu kan kaca, itu ada yang ketok, tok 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 tok, langsung lari dia, karena dia tahu penghuni yang lain itu udah pada tidur, hanya dia sendiri yang begadang untuk nonton sepak bola itu, gitu. Dia langsung lari. Terus ada lagi cerita dari temannya Aam, dia istilahnya bisa melihat yang nggak kasat mata. Kan mas tuh di lemarinya Aam tuh, kalau sampean bisa ngeliat itu ada genderuwo mas. Cuma kan saya kan, ya namanya saya kan nggak bisa ngeliat aja, nggak bisa ngeliat hal yang begitu. Jadi ya udah yang penting nggak ganggu ini. Banyak sih gangguan-gangguan yang kita alami. Berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian ibu-ibu yang minta air itu datang kembali ke rumah kontrakan kami. Ya sore juga sih itu, mas sampean hebat. Loh, saya hebat di mana? Sampean hebat, sampai udah beberapa bulan di sini sampean gak pindah-pindah, tapi sampean kuat. Sampai digangguin gak sih mas? Bu, kalau yang namanya digangguin sih terus terang kita digangguin, tapi mau gimana lagi bu, mau pindah kontrakan udah kadung, udah terlanjur, jadi ya udah kita nikmatin aja bu. Sampai hebat nih. Ini mas, saya ceritain mas. Jadi sebenarnya si ibu-ibu ini rumahnya bukan ada di depan rumah kontrakan kami, sebenarnya tuh ada di blok sana, beda blok lah. Tapi berhubung rumah asli dia itu lagi sedang tahap renovasi, dia kontrak di depan kontrakan kami. Rumah juga, rumah dia. Jadi saya sama keluarga, sama anak-anak, itu setelah Isya, ba'da Isya, dia makan malam bersama keluarganya. Pas makan malam, jendela area ruang tengah itu ada yang ngetok, tok tok tok. Pikir dia kan teman anaknya kali ya, iseng mungkin manggil anaknya untuk main atau gimana. Dari dia lagi. Selang berapa lama MCB rumah itu mati. Plek. Batin ibu itu, kok jeplek ya? Padahal kan lagi nggak nyuci, pakai mesin cuci, nggak nyetrika, nggak masak nasi, lagi rice cooker, kok jeplek ya? Terus ibu itu naikin MCB lagi. Terus lanjutin makan nih, nyeplek lagi itu MCB, plek. Nyeplek lagi, kenapa ya ini? Dia nyalain lagi. Ketiga kalinya itu yang di jendela dari itu ada sosok kuntilanak. Saya sampai merinding. Berarti ketika rumah lampu si ibu itu mati, ketika nyala kembali ada sosok Kuntilanak. kuntilanak. Itu juga dia nggak hanya nampakin sih ya. Menurut keterangan ibu itu tuh dia kebetulan tuh lagi makan ceker nih, ceker, saya nggak kurang paham sih ceker, pokoknya ceker lah gitu. Entah itu ceker setan atau ceker apa, saya nggak paham ya. Dia lagi makan ceker, terus si kuntilanak tuh nampakin ngetok gitu. Tok 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 tok. Aku minta ceker.
bilang gitu. Sama ibu itu langsung ceker itu langsung di pegang semuanya pakai plastik itu, langsung dilemparin ke jendela itu. Akhirnya nggak lama sosok itu hilang. Itu Mas cerita dari aku Mas. Terus Mas, sampean percaya nggak? Sebelum sampean nempatin sini itu ada penghuni sebelum sampean itu tuh kayak ngasih makan. Ya, ibu itu bilang sih genderuwo. Ah, gimana ceritanya Bu ngasih makan genderuwo? Jadi saya pernah melihat malam-malam, maksudnya malam-malam, dia lagi nyari angin lah, nyari angin di teras. Dia ngeliat penghuni sebelum saya itu katanya lagi nyuapin si genderuwo. Di tengah malam. Nggak malam-malam banget sih, kayak abis Isya juga kejadiannya itu. Mungkin sekitar jam 8 itu, jam 8 jam 9 itu. Lagi nyuapin genderuwo. Masa sih Bu sampai di itu? Coba Mas. Ini kalau saranku ya Mas ya. Kan rumah kontrakan sampean kan banyak pohon-pohon ya. Memang sih di area depan rumah tuh banyak pohon, seperti pohon Kamboja. Saya yang bingung tuh pohon Kamboja sih. Itu bukan Kamboja tanaman hias ya, tapi benar-benar pohon Kamboja seperti yang ada di area perkuburan. Itu. Ada 3 lebih sih jenis pohon di situ. Memang itu rindang semua. Coba kalau sampean ini, coba deh sampean bersihin. Karena kalau menurutku sih dari situ Mas. Ya keesokan harinya kita ngikutin apa yang dianjurin ibu itu, kita bersihin, kita tebangin, ada pohon belimbing juga gitu, kita bersihin. Nggak lama, selang 2 hari apa 3 hari gitu, saya lupa, ada ibu kontrakan ke kontrakan kita. Nah, yang biasanya ibu kontrakan itu nggak pernah ngecek, nggak pernah nyambangin lah ke kontrakan, tapi dia ke kontrakan. Situ kita lagi hari Minggu sih, kita lagi aktivitas main game di siang hari. Terus dia masuk rumah itu tuh langsung marah-marah dia. Loh Mas, kamu ini udah siang loh Mas. Kok lampunya nggak dimatiin sih? Kita di ruang tengah tuh pada melongo ya. Kok datang-datang langsung marah-marah ibu ini? Ini kan udah siang Mas. Kenapa kok lampu nggak dimatiin ini? Listrik gimana Mas? Nanti ini loh Mas, mahal segala macem. Situ ngomel-ngomel lah ibu kontrakan itu. Dan yang saya anehkan gini ayah, yang namanya kontrakan pemilik sementara. Artinya ya, listrik, air, itu kan ditanggung sama penghuni kontrakan ini nih. Si saya dan teman-teman kan ditanggung oleh kita. Jadi kan nggak ada sangkut pautnya sama ibu itu kan. Jadi ya pemakaian pun kita yang bayar gitu. Oh ya bu, maaf bu, nanti lain kali saya matiin bu kalau udah pagi. Iya mati sih lah mas. Ini udah pagi loh, itu positif tingginya mungkin. Wah ibunya nih mungkin peduli lah akan lingkungan kali ya. Jadi dia menghemat listrik ya. Terus dia langsung ke area carport depan dekat kolam ikan. Mas, ini waduh, sampean ini kenapa kok malah nebangin pohon ini? Iya bu, soalnya pohonnya ini bu udah tinggi banget, udah rindang banget. Gitu. Kita kewalahan untuk nyapunya bu. Jadi ya harusnya sampean bilang lah mas ke aku, kan aku kan yang punya. Mas, tapi jangan sampai sampean nebang pohon Kamboja itu. Memang kenapa, Bu? Karena pohon Kamboja itu adalah pohon kesayangan saya. Tuh si ibunya. Saya juga aneh sih kok. Itu pohon Kamboja kuburan sih ya, bukan tanaman hias bukan. Kamboja kuburan. Terus ya saya lagi iseng nih ya. Lagi iseng, habis Isya lah. Saya nyari angin, rokok di karpot, kontrakan, ada satpam. Dia naik sepeda,
Ya ngontrol lah sekitar jam 8 lah, 8 jam setengah 9 lah. Mas, ya, oh ya monggo monggo. Pak, saya ini dulu ya, saya panggil Pak. Ya Mas, gimana? Pak, saya mau nanya sih Pak. Ya Mas, nanya apa? Bapak di sini udah lama Pak tugas jaga komplek ini Pak? Oh udah lama aku Mas. Aku udah 5 tahun lebih Mas jaga komplek ini. Oh, selama ya saya sedikit wawancara tuh si security itu. Selama jaga komplek ini ada gangguan-gangguan nggak sih Pak? Kan Bapak kan keliling malam segala macem. Ah nggak ada loh Mas. Gangguan gimana? Ya gangguan Pak kayak setan-setan gitu. Wah ada Mas. Masa sih Pak? Saya loh Pak setiap malam ditangisin Pak di kontrakan ini. Terus dia kayak toleh. Dia langsung bilang, iya Mas, teman saya juga sama. Dia pas jaga malam, dia tidur di pos. Bangun-bangun udah di bawah pohon bambu yang ada di kali, yang ada di kali situ. Yang pohon bambu yang saya cerita tadi itu yang dia Yang pohonnya rindangnya miring gini pohon bambu. Itu. Wah, menurut saya tuh gila itu kalau menurut saya. Orang tidur pun bisa dipindahin. Yang tadi di pos itu jauh sih, sekitar hampir 200 meter lah dari pos ke pohon bambu itu. Kok bisa pindah gitu? Akhirnya temanku besok langsung resign untuk ini jaga di perumahan ini. Oh, kalau dari sampean gimana Pak? Pernah diganggu juga nggak? Ya paling saya sih cuma ditampakin sih Mas. Dia bilangnya cuma ya entah itu ditampakinnya bener-bener nampakin apa sekelibutan kan saya nggak tahu ya. Cuma dia bilang bahasanya cuma ditampakin sih Mas. Oh, ya udah Mas, hati-hati aja, baca-baca aja sebisanya kalau ada gangguan. Oh iya Pak. Kabar terakhir sih ya, saya kan juga iseng-iseng ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu itu saya ngeliat lewat Google Street. Itu saat ini kontrakan saya itu yang di Tidar itu udah jadi pondok pesantren. Oh, sudah jadi pondok pesantren. Pondok pesantren. Berarti sudah tidak dikontrakan lagi ya? Udah nggak dikontrakan. Malah sekarang menjadi satu pesantren ya? Pesantren tuh. Alhamdulillah ya, karena yang tetangga-tetangga bilang juga nggak ada yang berani. Oke, sahabat-sahabat, Aden Official. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Dimas seputar dia mengalami kejadian-kejadian hal mistis mengenai beliau selama menuntut ilmu di Kota Malang. Ke kontrakan 1, ke kontrakan 2, beliau dan teman-temannya selalu mendapat kejutan dari hal-hal seputar misteri. Oke, sahabat-sahabat Aden Official, nantikan terus dari channel Aden Official cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.